Selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih dapat bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan namanya dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini, kita semua boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk pertumbuhan iman kita semua di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Shanedel Hehanusa Sahetapi. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 24 bait yang pertama, Mari Menghadap Allah. Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita mengawali ibadah keluarga di dalam doa. Allah yang Maha Murah, Engkau kami kenal di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dalam hidup yang kami lewati. Tuhan tuntun kami untuk menikmati persekutuan yang beribadah bersama anggota keluarga masing-masing. Kami rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mengundang kehadiran-Mu. Jadilah kiranya ibadah keluarga pada saat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jalannya persekutuan yang beribadah ini. Amin. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus memberi hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat berlimpah. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Bapak Ibu kekasih, bersama-sama kita mendaraskan Mazmur 82 bait 1 hingga yang ke-8
Saya membaca tulisan yang mengarah keluar. Ibu Bapa Saudara membacakan tulisan yang mengarah ke dalam. Mazmur 82 ayat 1 hingga 8. Allah dalam sidang ilahi. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Allah, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Namun seperti manusia kamu akan mati. Bangunlah, ya Allah, hakimilah bumi. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 33, 322 pada bait pertama dan ketiga. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Baiklah, terlebih dahulu kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Setelah sepanjang hari kami boleh beraktivitas dan menikmati penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kami tertunduk di hadapan hadirat Allah untuk membangun mezbah keluarga yang indah di dalam Tuhan. Kami mau membacakan bagian dari Alkitab. Kami rindu kehadiran-Mu bersabda atas kami, dan lebih daripada itu, sanggupkan kami untuk menghayati makna pembelajaran firman yang kami dengar, kami renungkan saat ini, supaya hidup kami untuk seterusnya dan selama-lamanya berpadanan dengan kehendak dan maksud-Mu. Mari Tuhan, Engkau bersabda, karena kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Yesaya 40 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat 9 hingga ayat 11 yang berbunyi demikian. Hai Sion,
pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu. Jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dintuntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Calvin, teolog Kristen terkemuka pada masa Reformasi Protestan, adalah seorang yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum. Ia adalah sosok yang sangat humanis. Ia memisahkan diri dari gereja Katolik pada tahun 1530. Ia sangat berpegang teguh pada firman Allah. Oleh dan sebab itu, ia mencanangkan akan tujuan dari pendidikan Kristen yang mau dicapai agar supaya para pengikut Kristus menghayati makna hidup dalam dunia yang terus menderita. Bagi dia, Alkitab adalah firman Allah, satu-satunya sumber ajaran gereja yang benar. Alkitab adalah firman Allah, satu-satunya sumber ajaran gereja yang benar. Sebab di dalamnya nyata kebenaran. Sebab di dalamnya merupakan kabar baik. Sebab di dalamnya merupakan kabar sukacita. Dari kata Yunani euangelion. Demikianlah kabar baik, kabar sukacita yang perlu diperdengarkan untuk membangun iman seseorang agar hidup berdasarkan ajaran itu dan menghadirkan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bagi Calvin, keselamatan diperoleh karena kasih karunia Allah. Gereja yang adalah persekutuan orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan dipanggil untuk memberitakan firman Allah dan melakukan apa yang disebut dengan sakramen sebagai perbuatan kudus yang dari Allah. Dikatakan pula bahwa ada pelayan-pelayan Allah yang dipanggil dan diutus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam rangka menyampaikan kabar baik itu sendiri. Pendeta, penatua, diaken, pengajar,
atau guru menjalankan tugas untuk mewartakan kabar baik itu sendiri. Dan tujuannya tentu adalah untuk mengarahkan umat agar supaya mereka dapat menjalani kehidupan sebagai domba-domba milik Gembala Agung untuk menyatakan juga kasih dan damai di tengah-tengah dunia yang Tuhan izinkan anak-anak manusia memaknai hidup mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan bahwa setiap orang dipanggil dan diutus untuk memaknai kehidupan yang melayani dan bersaksi, berarti di dalamnya ada yang namanya pemimpin atau gembala, dan ada yang namanya yang dipimpin atau yang disebut sebagai domba atau umat. Sebagaimana pada hari Dominggu, hari Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keteladanan seorang Musa sebagai seorang pemimpin yang taat. Maka sekarang ini tema yang direnungkan dalam ibadah keluarga ini adalah Allah adalah gembala yang baik. Allah adalah pemimpin yang baik. Dan bagaimana kita menerima contoh yang dihadirkan bahwa Allah adalah gembala yang baik, yang berpusat pada Gembala Agung yang kita imani, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Kristus Tuhan, Gembala yang baik itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya, kitab ini merupakan salah satu dari kitab nabi-nabi besar. Disebut besar bukan karena dia adalah seorang yang besar, tetapi besar dalam artian tulisan-tulisannya yang lebih banyak, dan di dalamnya dibagi atas 3 bagian, yaitu bagian yang menjelaskan masa sebelum pembuangan, yaitu pada pasal 1 sampai dengan pasal 39. Masa pembuangan yaitu pada pasal 40 dan seterusnya, dan yang terakhir pada bagian yang ketiga disebut sebagai masa sesudah pembuangan. Bagian pembacaan kita pada saat ini yaitu bagian yang kedua, yaitu menyangkut masa pembuangan. Pada masa pembuangan, bagaimana kerajaan Yehuda, bagaimana orang-orang Yehuda diangkut, dibuang oleh Raja Nebukadnezar, dan oleh karena itu di dalam masa-masa di tanah Babilonia, mereka berada di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan, penderitaan. Namun di dalam pemerintahan Raja Babilonia itu, dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Persia atau kerajaan Persia, yang mengakibatkan satu kondisi yang lebih baik lagi di bawah pemerintahan Raja Kores, sehingga pada akhirnya di dalam bagian ketiga dari kitab Yesaya, umat Tuhan itu kembali dari pembuangan untuk membangun kembali segala sesuatu yang telah runtuh. Tetapi saat ini, nubuat ini adalah merupakan nubuat pada masa-masa pembuangan untuk menghiburkan kembali umat Tuhan bahwa sesungguhnya Allah yang berjanji kepada mereka adalah Allah yang setia. Dia adalah gembala yang baik yang akan menuntun mereka di tengah-tengah berbagai kesulitan dan tantangan itu. Dia adalah gembala yang baik
harusnya ini diberitakan dari waktu ke waktu. Karena itu disampaikan sebuah penghiburan bagi umat Allah yang mengatakan, hai Sion pembawa kabar baik, hai Yerusalem pembawa kabar baik. Mereka adalah umat Yehuda yang dipanggil untuk menyampaikan kabar baik itu, kabar penghiburan, kabar sukacita, bahwa Allah yang agung, Allah Yahweh itu, Dia akan memimpin bangsa itu dengan tuntunan kewibawaannya, menuntun bangsa itu bahwa di tengah-tengah penderitaan Allah akan memulihkan mereka. Allah akan menuntun mereka seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya. Umat Tuhan yang telah dibuang, yang telah terserak, yang telah berdiaspora, mereka akan dihimpunkan kembali oleh Tuhan. Mereka akan diberikan sebuah pengalaman yang baru, yaitu sebuah kondisi pemulihan. Dan oleh karena itu, sekalipun mereka berada di tengah-tengah kesuraman, Tuhan akan menuntun mereka kepada mata air yang tenang, sebagaimana seorang gembala yang agung yang digambarkan di dalam Mazmur 23, yang mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia menyegarkan jiwaku. Dengan demikian, gembala agung itu akan menuntun umat itu di tengah-tengah penderitaan mereka untuk menikmati kesejukan mata air yang tenang yang berasal dari Allah Yahweh yang setia dengan janji-janjinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dalam segala keterbatasan diri umat Allah, karena keberdosaan mereka, karena kegagalan mereka melakukan Taurat Tuhan, karena kerentanan terhadap dosa, membuat mereka telah jatuh di dalam kubangan dosa. Tetapi sekarang ketika mereka menerima hukuman Tuhan, berada di tanah pembuangan, Allah yang Maha Kasih itu, Dia berbicara tentang keselamatan bagi Yehuda. Dia mengingatkan bahwa manusia memiliki hakikat sebagai makhluk yang tidak kekal, tetapi di atas semuanya itu Allah akan menuntun mereka untuk menikmati kasih dan damai. Allah akan menuntun mereka untuk menikmati rumput dan bunga. Sekalipun rumput dan bunga itu akan layu dan mati, namun kasih setia Tuhan untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Sekalipun umat Tuhan itu berada di dalam kekeringan secara rohani, tetapi akan dibangkitkan, akan disegarkan oleh Gembala Agung yang menuntun umat Tuhan itu untuk menikmati kasih setianya. Oleh karena itu, janganlah takut, siarkanlah kabar baik itu, bahwa Allah Yahweh, Dia adalah Allah Sang Penyelamat. Dan Allah Sang Penyelamat itu telah membuktikan kasih setianya atas dunia ini. Yang kita imani, Dia adalah Gembala Agung, Yesus Kristus, Tuhan yang datang untuk menebus segala dosa kita manusia. Saudara-saudara yang kekasih, Allah adalah gembala yang baik, karena dengan kasih setianya Ia menghimpun, Ia memangku, Ia menuntun umatnya. Ia menghimpun berarti mengumpulkan kembali umatnya yang terserak untuk mengalami pembuangan ke Babel. Allah memulangkan mereka ke Yerusalem untuk memulai lagi kehidupan baru sebagai umat yang taat kepadanya, memangku
berarti Allah sebagai gembala terhadap dombanya yang sedang mengerang kesakitan karena terluka. Ia memangku dengan penuh cinta dan memberikan ketenangan kepada domba-dombanya. Itulah Allah di dalam Kristus Tuhan yang merangkul, yang mengayomi, yang menopang, yang menolong, yang menghiburkan di tengah-tengah berbagai penderitaan hidup. Apapun penderitaan yang dialami dan dirasakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ketika kita bersama-sama diajak untuk merenungkan Allah adalah gembala yang baik, berarti pusat pikiran kita bahwa Allah itu telah nyata di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah gembala agung, gembala yang sangat mengenal domba-dombanya, gembala yang menuntun domba-dombanya untuk menikmati kasih setianya. Sekalipun status identitas diri dari domba-dombanya adalah identitas diri sebagai para pendosa, tetapi dia berkata, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan dan sentosa kepadamu." Segala beban derita, segala beban tantangan kehidupan, Tuhan memanggil untuk memberikan penguatan, untuk mengayomi, untuk menopang. Dengan demikian, kabar baik itu menembusi setiap diri pribadi untuk menyadari bahwa di tengah kerapuhan diri, justru kasih Tuhan yang luar biasa itu akan membangkitkan sebuah pengharapan sehingga kita dihiburkan dan dikuatkan untuk menatap hari esok, tetap terus dalam pengharapan bahwa Dia adalah gembala agung di dalam Kristus yang menjaminkan keselamatan bagi kita. Dia akan tetap terus memelihara kita untuk menikmati kasih setianya. Misi Allah untuk kita sebagai kawanan domba yang menjalani hari-hari kehidupan adalah sebuah penugasan untuk mana kita yang menerima kabar baik, karya keselamatan yang dari Allah itu kita terima untuk kita teruskan dalam kehidupan nyata, supaya saudara-saudara yang kekasih bahwa di dalam kebersamaan kita menghayati kasih setia Allah itu, kita meresponnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masa yang penuh penderitaan, masa pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Sang Gembala Agung, supaya gambaran kasih Allah sebagai gembala itu meyakinkan kita bahwa kita tidak sendiri. Kita berjalan dalam perlindungan cintanya, kita berjalan dalam perlindungan kasihnya. Dengan demikian kita tetap dipanggil untuk terus berada di dalam pelayanan dan kesaksian kita. Saudara yang kekasih, apalah yang menjadi bentuk-bentuk pelayanan dan kesaksian kita? Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk melayani di tengah-tengah keluarga, melayani di tengah-tengah gereja, melayani di tengah-tengah masyarakat. Berbagai konteks pelayanan kita memanggil kita untuk senantiasa berpusat pada Allah, Gembala yang agung di dalam Kristus, untuk memberikan kita semua kekuatan agar sukacita melimpah untuk kita berkomitmen terus melayani pekerjaan Tuhan, melayani bukan untuk kepentingan diri pribadi, bukan berpusat pada diri kita pribadi, tetapi melihat kepada konteks masyarakat dalam penderitaan dunia, sebagaimana Yohanes Calvin menegaskan bahwa pelayanan itu janganlah berpusat kepada diri sendiri, tapi lihatlah di dunia luar yang penuh penderitaan itu. Siarkanlah kabar keselamatan itu
Demikian saudara yang kekasih, ketika kita menyiarkan tentang Allah sebagai gembala yang agung di dalam Kristus Yesus, kita dipanggil untuk berbela rasa kepada dunia yang menderita. Mari wujudkan panggilan pelayanan kita di tengah dunia yang menderita, dan jangan fokuskan pelayanan pada kepentingan diri pribadi, keluarga sendiri, tetapi lihatlah Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk mewakilkan kabar baik itu kepada semua orang. Apapun keberadaan, susah dan senang, kita dipanggil melayani dan bersaksi kepada Allah Kristus, Tuhan yang hidup, yang adalah Gembala Agung. Kita melayani Dia melalui konteks dunia yang menderita. Ia menyanggupkan kita dan mengayomi kita, menguatkan kita untuk itu. Mari berjalan dalam pelayanan bersama Kristus, Gembala Agung. Amin. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dan baru. Bila kami menikmati hikmat kemudahan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kristus Tuhan Gembala Agung, umat-Mu bersekutu memuji-muji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, menghayati kasih setia-Mu kepada tiap-tiap keluarga, bersimpu dalam kerendahan, menikmati sentuhan cinta-Mu, untuk Engkau menuntun kami kepada mata air yang tenang, supaya kesejukan ilahi mengalir dalam seluruh perjalanan hidup beriman, agar kami dapat menyalurkan kabar baik itu dalam setiap sendi kehidupan kami. Kami berterima kasih dalam pertemuan ibadah keluarga, Engkau mempersekutukan suami, istri, anak-anak, keluarga besar, bahkan jemaat Allah dalam kegembiraan memuliakan nama-Mu, dalam kegembiraan menanti janji-janji berkat-Mu, dalam kegembiraan untuk menikmati tuntunan pimpinan-Mu sebagai Gembala Agung yang menuntun kami untuk menikmati hadirat-Mu. Kami bergembira di dalam Engkau, bahwa hanya oleh karena perkenan-Mu, ibadah keluarga ini boleh kami jalani di dalam rasa terima kasih kami yang dalam, karena Tuhan izinkan
kami boleh menikmati keakraban persekutuan saat ini. Bapa, di dalam nama Kristus, kami datang kepadamu memohon supaya Engkau sebagai Gembala Agung menuntun para gembala di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Nestor Mananohas bersama dengan keluarga besarnya. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk pendeta jemaat di dalam keberadaan dirinya dan keluarganya. Kami berdoa untuk semua diaken, penatua, untuk unit-unit misioner yang ada, baik itu ke-6 Pelkat, juga komisi-komisi, panitia-panitia. Kami berdoa juga untuk BPPJ, kami berdoa untuk karyawan kantor, semua pelayan-pelayan Allah di tengah-tengah jemaat GPIB Shalom di tempat ini. Tuhan ikat dalam ikatan kasih Kristus untuk membawa mereka dalam mengambil bagian untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, dengan menerima kasih karunia daripada Allah akan tanggung jawab menyiarkan kabar baik itu. Tuhan menopang mereka untuk mewujud nyatakannya dengan kekuatan yang berasal daripadamu. Khususnya Bapa di surga, di dalam berhadapan dengan umat Tuhan di masa pandemik ini, kami berdoa supaya ketekunan berpelayanan tetap diwujudkan sebagai rasa cinta kasih kepada Engkau. Bahkan gereja Tuhan, dalam hal ini umatnya, orang-orang ketebusanmu, apapun keberadaan mereka, kesibukan mereka, masalah-masalah yang menghimpit mereka, kebahagiaan-kebahagiaan yang menyertai mereka, Tuhan Yesus Kristus datang dan mengambil bagian dalam seluruh gerak langkah hidup mereka, dan biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau, berhadapan dengan berbagai situasi derita hidup, bahkan berhadapan dengan sukacita kehidupan. Tuhan, tuntun langkah hidup mereka dengan kasih setiamu, sebab Engkau Allah di dalam Kristus yang adalah Gembala Agung yang kami yakini akan menghadirkan karya-karya besarmu atas seluruh hidup, baik pelayan maupun jemaat Allah di GPIB Jemaat Shalom ini. Bapa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja Tuhan terpanggil untuk mendoakan masyarakat bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup bermasyarakat, persiapan untuk pilkada yang akan berlangsung di bulan depan, tepatnya di tanggal 9 Desember 2020, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dipersiapkan. Apa yang terbaik Bapa di surga, kami bawakan di dalam doa supaya kasih setiamu melingkupi seluruh kehidupan bermasyarakat, sehingga seluruh anak-anak manusia yang berada di kota Balikpapan ini di dalam menggunakan hak pilih mereka akan memiliki hati nurani yang murni untuk memilih yang tepat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sehingga pada saatnya kepemimpinan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat kota Balikpapan ini adalah pemimpin yang Tuhan pilih, yang Tuhan utus. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah Engkau juga berkenan melihat apalah yang menjadi problema di dalam kehidupan bermasyarakat. Engkau melihat bahwa dampak daripada pandemi COVID-19, banyak sekali orang-orang yang mengalami kekurangan, mereka yang kena PHK akibat daripada masa ini. Kami doakan supaya Tuhan kuatkan dan buka jalan untuk semua pekerjaan yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk kemunduran secara ekonomi,
Tuhan mau membangkitkan kembali satu masa baru, dan di dalam semuanya itu berkat Tuhan dialirkan, dan khususnya kepada warga jemaat GPIB Shalom akan menerima rahmat kebaikan Tuhan atas hidup mereka melalui berkat-berkat yang Engkau sediakan, dan berkat-berkat itu juga akan diterima gereja Tuhan, sehingga pelayanan dan kesaksian dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami jumpai semua orang yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami menjumpai orang-orang yang mengalami duka cita. Tuhan mau hiburkan. Kami percaya baik yang sakit maupun yang berduka akan ada sentuhan kasih dari Tuhan yang memulihkan dan yang menghiburkan. Karena itu kami doakan kasih setiamu memenuhi seluruh keberadaan kekasih-kekasih kami dalam derita, sakit maupun duka cita. Kami berdoa Bapa di surga, mari Engkau berkenan menolong setiap pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua dalam memaknai hidup mereka, dalam berbagai kesulitan yang dialami, tetapi juga di dalam berbagai berkat yang diterima. Damai sejahtera Kristus memerintah atas warga jemaat Shalom di tempat ini, supaya dengan kekuatan berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka, mereka dapat hidup menghadirkan makna positif di tengah-tengah masyarakat atau di mana saja mereka ada. Mereka akan menjadi alat damai sejahtera untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau Gembala Agung yang telah menuntun mereka, maka mereka juga akan dituntun Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Oleh dan sebab itu Tuhan, doa kami, Allah berkenan memberkati jemaat ini, tiap-tiap keluarga dan persekutuan, agar tetap bermakna bagi hidup bermasyarakat. Terima kasih, lihatlah tiap-tiap keluarga dengan segala seruan doa secara pribadi masing-masing. Bukan karena kehendak mereka ya Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu jualah yang berlaku atas setiap diri daripada tiap-tiap pribadi maupun keluarga. Inilah ya Tuhan permohonan syafaat kami. Kami alaskan di dalam nama Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan yang terbaik baginya, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 16 ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan kiranya memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 204 bait 1 dan bait yang kedua, Yesus Tuhanku, Dialah segalanya.
Mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan syukur ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gerejamu bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Gembala baik bersulin dan menuh, membimbing aku pada aturan, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berbenah. Oh gembala baik Tuhanku, membuat aku tenang hati, mengalirkan sumber kasih-Ku, kuasa damai jelang pergi. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan segar, ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala kekal Tuhanku, membuat aku tetap hari, mengalirkan sumber kasih-Ku, kuasa damai jelang pergi. Mari kita mengakhiri persekutuan ini dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung dari awal, pertengahan hingga kini. Kami telah menikmati hadirat Tuhan dalam pimpinanmu. Kiranya Engkau Allah yang adalah Gembala yang agung, yang kami kenal di dalam Kristus, menopang kami untuk terus membiaskan kabar baik dengan pertolongan kuasa ilahi, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam hidup dan kesaksian kami. Maka sebagai bekal untuk pemberitaan kabar baik itu, hamba-Mu bermohon, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai tiap-tiap pribadi maupun keluarga, warga jemaat GPIB Shalom di tempat ini, mulai dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya.